Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian ngalamin hal kayak tadi? Kalau misalkan pernah, kalian bisa tahu loh berapa nilainya. Tapi dengan syarat harus tahu dulu nih, berapa nilai rata-rata per kelas. Nah, ngomongin nilai rata-rata, ini udah pernah loh dipelajari waktu SMP dulu. Di kelas 12 ini, kita cuma belajar sedikit lebih kompleks, tapi tetap seru kok. Yuk, kita langsung aja ke materinya. Rata-rata termasuk salah satu contoh ukuran pemusatan data. Maksudnya, dari beberapa data akan dipilih nilai pusat atau perwakilannya. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, median, yang kedua, modus, dan yang ketiga, mean. Untuk menentukan nilai rata-rata dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, rata-rata data tunggal. Yang kedua, rata-rata data kelompok. Yang ketiga, rata-rata sementara. Dan yang keempat, rata-rata gabungan. Di video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang rata-rata gabungan. Teman-teman, apa sih yang kalian tahu dari rata-rata gabungan? Rata-rata gabungan terdiri dari rata-rata kelompok satu dan rata-rata kelompok lain. Dengan rumus, X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dan seterusnya. Dibagi N1 ditambah N2 dan seterusnya. Untuk X bar gabungan melambangkan rata-rata gabungan. Untuk N1 dan 2 melambangkan jumlah anggota per kelompok. Dan untuk X bar 1 dan 2 melambangkan nilai rata-rata per kelompok. Supaya lebih jelas dan mengerti, yuk kita langsung aja ke soalnya. Nah, dari soal yang muncul bahwasannya dalam satu kelas sebanyak 39 siswa mengikuti ujian matematika dengan nilai rata-rata 7,5. Ana izin tidak mengikuti ujian dikarenakan sakit. Keesokan harinya, ia mengikuti ujian susulan. Ketika nilainya sudah keluar, Ana tidak mau memberitahu kepada teman-temannya berapa nilainya. Tapi nilai rata-rata kelas naik menjadi 7,53. Jadi, berapa ya nilai Ana? Yuk, kita langsung cari tahu aja. Teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan, menulis poin-poin penting dalam soal cerita tadi. Diketahui, poin pertama, nilai rata-rata siswa yang mengikuti ujian matematika adalah 7,5, kita lambangkan dengan X bar 1. Poin yang kedua, nilai rata-rata setelah Ana mengikuti ujian yaitu 7,5 dilambangkan dengan X bar gabungan. Poin yang ketiga, jumlah siswa yang mengikuti ujian matematika sebanyak 39 kita lambangkan dengan N1. Poin yang keempat, jumlah siswa yang mengikuti ujian susulan sebanyak 1 orang kita lambangkan dengan N2. Setelah itu, kita langsung masukkan ke dalam rumus ya. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Kita hitung dulu yuk yang di dalam kurungnya. 39 dikali 7,5 hasilnya 292,5. 1 dikali X bar 2 hasilnya X bar 2. 1 ditambah 39 hasilnya 40. Jadi 7,53 sama dengan 292,5 ditambah X bar 2 dibagi 40. Untuk menghilangkan bentuk pecahan, maka kita kalikan di kedua ruas dengan 40. 7,53 dikali 40 hasilnya 301,2. Ruas sebelah kanan bisa kita lihat teman-teman, 40 dibagi 40, 1. Jadi 301,2 sama dengan 292,5 ditambah X bar 2. Untuk menghilangkan angka yang tidak memiliki variabel di ruas sebelah kanan, kita kurangkan dengan angka itu sendiri. Tapi di kedua ruas ya teman-teman.
Jadi 301,2 dikurangi 292,5 hasilnya 8,7. Di luar sebelah kanan 292,5 dikurangi 292,5 hasilnya 0. Jadi 8,7 adalah X bar 2. Wah, nilai Ana lumayan juga ya, 8,7 loh. Gimana teman-teman? Seru banget kan ngerjain soal UMIAN ini? Soal-soal di ukuran pemusatan data itu bervariasi banget loh. Selain harus paham konsep, kalian harus bisa hitung cepat dan tepat. Gimana tuh caranya supaya bisa hitung cepat dan tepat? Nih, aku kasih soal ya. Nilai rata-rata matematika dari 48 murid adalah 6,4. Murid tersebut terdiri dari 18 murid perempuan dan 30 murid laki-laki. Jika nilai rata-rata murid perempuan adalah 6,9,